Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa menjelaskan pembelajaran kita pada kali ini mengenai meeting dan mungkin ada kekurangan atau kelebihannya, mohon maaf, dan juga salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mungkin untuk memulai pembelajaran kita kali ini, kita memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua sudah mencapai hasil, berarti kita sudah siap untuk mulai pembelajaran kita pada kali ini. Oke, rekan semua, kita sebelum memulai pembelajaran, mungkin silakan aktif dulu kameranya biar saya juga kan bisa melihat rekan semua. Ini ada saudara Maulana Ibrahim, Muhammad Haris, saudara Juanda. Ini saudara Maulana, apa kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Saudara Hari, apa kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Kalau kabar Bapak gimana? Kalau kabar Bapak dan juga baik. Dan mungkin itu saudara Juanda itu tengah santai-santai ya. Kabar Juanda gimana? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah, mungkin keadaan kita sehat dan para perempuan juga mungkin keadaan sehat dan senyuman melebar. Tapi sebelum kita mulai, kali ini mungkin panggil Bapak ya. Bapak menyampaikan terkait kenapa sih Bapak melaksanakan Zoom meeting ini, karena di sini Bapak berperan dalam melaksanakan RPL. Nah, topik yang kita bahas kali ini terkait dengan bimbingan karir yang harus kita laksanakan dalam kelompok. Dalam kelompok ini ada beberapa jumlah, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang, dan terkait kita gunakan teknik reinforcement melalui untuk meningkatkan siswa tersebut, kalian semua ke perguruan tinggi. Nah, tujuan Bapak dalam melaksanakan Zoom meeting ini yaitu ada beberapa tujuan yang Bapak sampaikan kepada kalian semua, yaitu tujuan umum, yaitu kalian semua dapat memahami teknik reinforcement memiliki peran penting dalam meningkatkan minat siswa atau kalian semua untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan selanjutnya tujuan khususnya ada beberapa poin yang penting yang Bapak sampaikan, yaitu siswa memahami apa itu bimbingan karir, dan siswa memahami tujuan bimbingan karir, dan juga siswa memahami perlu atau tidaknya dilakukan sebuah tuju ke di sini. Bapak pengen tahap awal kali ini Bapak pengen untuk apa ya, rekan-rekan semua harus mendengar penjelasannya. Ada beberapa video yang Bapak sampaikan, nanti kita mengadakan forum berdiskusi. Mungkin rekan-rekan semua masih bingung atau belum mempunyai minat untuk melanjutkan studi, sampaikan kepada rekan-rekan semua teman agar bisa memunculkan minat ke perguruan tinggi tersebut. Halo, apakah suara Bapak dengar dengan jelas? Halo. Halo. Halo, apakah suara Bapak terdengar dengan jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, rekan-rekan, sebelum kita memulai pembelajarannya, rekan-rekan silakan melihat share screen yang telah Bapak share PPT materi kita pada kali ini. Apakah sudah ada? Yang namanya itu di Muhammad Fadiyah. Sudah ada belum?
Sudah. Sudah. Nah, Bapak kan sudah memberikan materinya kepada rekan-rekan semua. Rekan-rekan mungkin sambil Bapak menjelas, rekan-rekan bisa melihat pembahasan kita pada kali ini. Nah, untuk rekan-rekannya silakan yang belum menghidupkan kamera untuk hidupkan dulu kameranya. Ini untuk saudara Muhammad Malik, mana ya? Tidak ada masuk lagi. Oh, sinyalnya. Oh, mungkin saudara Maulana Malik Ibrahim kendala dengan sinyal. Oke, Bapak share screen terkait dengan materi dari pembahasan kita pada kali ini, yaitu melalui bimbingan karir, dan ada beberapa pokok pembahasan, yaitu tujuan bimbingan karir tersebut pengertiannya apa, tujuan bimbingan karir, dan perlunya teknik reinforcement dalam meningkatkan minat ke perguruan tinggi. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan materi yang Bapak sampaikan dan memahami. Nanti kita adakan forum grup diskusi untuk rekan-rekan yang mau bertanya terkait materi. Mungkin rekan-rekan masih bingung memilih perguruan tinggi mana dan mungkin belum mempunyai perencanaan karir terhadap perguruan tinggi. Nah, mungkin nanti Bapak telah Bapak sampaikan, rekan-rekan bisa mempunyai minat atau mempunyai rencana dalam perencanaan karir ke perguruan tinggi. Nah, di sini Bapak akan membahas rekan-rekan harus mendengar dan dapat memahami pembahasan Bapak kali ini, yaitu terkait tentang bimbingan karir. Nah, di sini saya mau bertanya, apakah rekan-rekan sudah tahu pengertian bimbingan karir? Belum. Oh, belum. Oke, nanti Bapak akan membahas terkait bimbingan karir. Mungkin rekan-rekan bisa memahaminya nanti langsung. Apakah itu bimbingan karir, apa tujuan bimbingan karir, dan perlu atau tidaknya teknik reinforcement dalam melaksanakan perencanaan meningkatkan minat ke perguruan tinggi tersebut. Nah, di sini bimbingan karir adalah suatu usaha yang dilakukan seorang konselor, baik itu maupun seorang guru BK, dalam melakukan sebuah program kerjanya melalui layanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa dengan tujuan penyesuaian diri, perencanaan karir maupun perguruan tinggi, dan karir yang misalkan rekan-rekan yang memiliki kesulitan dalam menentukan keputusan, saya mau ke pekerjaan atau ke perguruan tinggi. Nah, itu namanya perlunya diadakan bimbingan karir tersebut. Nah, bentuk-bentuk dari bimbingan karir ini juga mengerti media sosial, di internet, di jurnal-jurnal, apakah itu bimbingan karir, pekerjaan, perguruan tinggi, bagaimana kita cara melamar suatu pekerjaan, atau cara menentukan sebuah keputusan karir tersebut. Contohnya, kita mau ke perguruan tinggi atau langsung memilih bimbingan karir tersebut. Nah, dalam tujuan bimbingan karir ini memiliki tujuan pada proses melakukan layanan bimbingan karir ini terhadap pada siswa, agar siswa tersebut memiliki keterampilan dan mengambil keputusan mengenai karirnya atau merencanakan karir untuk masa depan. Dorongan, penguatan atau reinforcement teknik kita gunakan untuk mendorong siswa agar siswa tersebut dapat
menentukan pilihan karirnya ke perguruan tinggi untuk menguatkan mereka bahwasanya. Mungkin suara Bapak apakah terdengar dengan jelas? Sangat jelas, Pak. Mungkin rekan-rekan bimbingan karir ini ada beberapa poin. Di sini ada 4, yaitu dalam bimbingan karir ini siswa dapat memahami sisi dari dunia, yaitu seperti pekerjaan dan juga maupun ke tingkat keperluan tinggi. Nah, yang kedua, siswa harus mengerti sifat dari positif itu sendiri. Dengan kemampuan yang rekan-rekan punya. Dan selanjutnya di sini tujuan karir ini juga yaitu mengetahui juga berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang kita miliki, berhubungan dengan minat kita miliki, seperti mengetahui jenis-jenis pendidikan itu bagaimana, dan tinggi itu jadi jurusannya itu. Ini poin yang terakhir, siswa harus merencanakan demi masa depannya karena serta berdasarkannya. Nah, selanjutnya materi terakhir yaitu perlunya teknik reinforcement dalam meningkatkan minat siswa ke perguruan tinggi. Nah, di sini sangat dibutuhkan sekali teknik reinforcement atau kita dengar yaitu teknik penguatan. Nah, di sini Bapak menjelaskan apa itu reinforcement. Reinforcement bisa kita artikan sebagai penguatan, yaitu dalam bentuk respon yang merupakan bagian dari suatu layanan bimbingan karir atau bimbingan kelompok ini. Nah, penguatan ini dalam pembahasan Bapak kali ini yaitu bertujuan untuk memberikan informasi, umpan balik kepada teman-teman semua, feedback kepada teman-teman semua sebagai suatu tindakan dorongan teman-teman untuk meningkatkan minat ke melanjutkan ke perguruan tinggi berdasarkan program studi pilihan teman-teman. Nah, penguatan ini juga sangat penting yang dilakukan seorang konselor maupun seorang guru BK yang ada di sekolah, karena kita harus mungkin seorang yang belum mempunyai minat, contohnya seorang belum mempunyai minat ke perguruan tinggi, dengan adanya penguatan atau dorongan mereka dapat, oh saya mempunyai minat atau dorongan untuk ke perguruan tinggi tersebut. Salah satunya itu keterampilan yang harus dimiliki seorang guru BK untuk menguatkan siswa tersebut apakah benar-benar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi maupun ke sebuah pekerjaan. Nah, di sini keterampilan yang harus dimiliki seorang guru BK maupun seorang konselor dalam teknik reinforcement ini ada memiliki beberapa macam penguatan atau reinforcement. Rekan-rekan bisa melihat yaitu penguatan verbal maupun penguatan non-verbal. Di sini penguatan verbal dan penguatan non-verbal ini sangat berbeda sekali. Dalam penguatan verbal ini berupa pujian, pengakuan kita terhadap seorang rekan-rekan yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan digunakan untuk membuat perilaku perubahan. Misalkan rekan-rekan belum mempunyai minat, dengan adanya dorongan, motivasi, dan penguatan, rekan-rekan menimbulkan minat dalam merencanakan karir ke perguruan tinggi tersebut. Dan juga bisa dilakukan seorang guru BK dalam menguatkan siswanya ke melanjutkan ke perguruan tinggi. Penguatan verbal ini mungkin seperti apa? Yaitu penguatan yang berupa mimik, seperti gerakan badan. Misalkan rekan-rekan mempunyai perencanaan dan menceritakan kepada guru BK, dan guru BK tuh dapat memahami, dapat menggunakan penguatan verbal berupa senyuman dan anggukan kepala. Itu merupakan suatu penguatan verbal yang diberikan seorang guru BK maupun konselor yang ada sekolah teman-teman semua. Dan juga perlunya penguatan nonverbal berupa cara mendekati, yaitu ini sebuah pendekatan yang dilakukan oleh guru BK terhadap
peserta didik untuk menyatakan perhatian kesenangan mereka terhadap pekerjaan atau perilaku peserta didik yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini cara mendekati ini kita memahami dulu apakah siswa ini memiliki perencanaan. Misalkan Juanda sudah mempunyai perencanaan karir ke perguruan tinggi. Nah, Bapak ini mendekatkan Juanda tan verbal maupun penguatan non verbal, penguatan ke Juanda untuk benar-benar melanjutkan ke perguruan tinggi tingkatnya pendidikan. Nah, itu dengan cara kita mendekati. Dan juga ada beberapa cara di dalam penguatan non verbal ini. Yang terakhir itu penguatan non verbal kita bisa berikan sentuhan. Dalam hal ini guru dapat menyatakan penghargaan terhadap perilaku peserta didik dengan menepuk bahu, misalkan menepuk bahu saudara Juanda, oh Juanda keren perencanaan karirnya seperti itu. Misalkan saudara Maulana, oh Maulana sudah mempunyai perencanaan karir, itu menepuk bahunya. Atau kita berupa sentuhan atau menjabatkan tangan, keren. Berarti itu sebuah penguatan yang tanpa kita sadari yang diberikan seorang guru BK dalam menggunakan penguatan sentuhan. Nah, di situ ada beberapa poin penting yang sudah Bapak jelaskan terkait bimbingan karir tersebut. Apa itu pengertian bimbingan karir dan tujuan bimbingan karir, dan juga perlunya teknik reinforcement dalam melakukan merencanakan karir ke siswa tersebut atau kepada siswa-siswa yang masuk ke Zoom ini kan. Nah, di sini Bapak ingin menanyakan apakah rekan-rekan sudah memahami materi yang Bapak sampaikan, pembahasan yang Bapak sampaikan? Paham, Pak. Insya Allah, Pak. Nah, ini Bapak sudah mendengarkan banyak sekali pemahaman. Ini saudara Juanda apakah paham terkait materi yang disampaikan? Paham, Pak? Oke, mungkin itu dapat memahami saudara-saudari semuanya peserta Zoom kali ini. Mungkin yang belum mempunyai minat ke perguruan tinggi, yang apakah selesai ini Bapak memberi pembahasan terkait hal ini, mungkin sudah memiliki minat. Oh, saya ini mau melanjutkan ke perguruan tinggi ini, saya ini mau melanjutkan ke pekerjaan ini. Nah, di sini kita akan mengadakan sebuah forum group discussion, yaitu Bapak ini kan sudah memberikan pembahasan kepada teman-teman semua. Nah, apakah teman-teman sudah mengerti atau tidaknya? Mungkin teman-teman tadi mengatakan sudah ngerti, Pak. Nah, di sini teman-teman apakah ingin bertanya terkait pembahasan kita kali ini? Aku nanya. Izin bertanya, Pak. Iya, saudari Laura Lestari. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laura Lestari. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak. Tadi Bapak teknik range penguatan. Di sini saya ingin bertanya, kenapa Bapak menggunakan teknik reinforcement yang berperan penting dalam bidang karir, Pak? Terima kasih. Oke, ini sangat luar biasa sekali pertanyaan dari saudari Rora ini menanyakan mengapa pentingnya teknik reinforcement ini dilakukan seorang guru BK atau konselor dalam melaksanakan layanan bimbingan. Pentingnya sangat penting sekali karena kebanyakan yang Bapak hasil pengalaman Bapak, karena peserta didik ini kurangnya penguatan oleh seorang guru BK tersebut. Nah, maka dari itu dalam teknik reinforcement ini guru BK itu memberikan penguatan agar misalkan Rora sudah mempunyai minat ke perguruan tinggi tetapi masih ragu-ragu
Halo, apakah suara Bapak dengar jelas? Jelas. Oh ya, tadi Bapak terjadi gangguan sinyal karena lalu kita menggunakan siswa itu mendapatkan dorongan atau pengakuan dari seorang guru BK dapat memilih perguruan tinggi di mana Kang Lestari ini tersebut melanjutkan ke perguruan tinggi tersebut. Nah, di sini apakah masih ada pertanyaan? Tidak, Pak. Halo rekan-rekan semua, apakah suara Bapak dengar jelas? Ya, pertanyaan selanjutnya kan tadi Bapak sudah membahas pembelajaran atau materi yang sangat penting sekali untuk rekan-rekan. Dan itu sangat penting sekali untuk Bapak sampaikan kepada teman-teman karena teman-teman mungkin mempunyai niat untuk perguruan tinggi. Dengan adanya penguatan yang Bapak berikan, teknik yang Bapak berikan, teman-teman bisa menguatkan kembali apakah teman-teman melanjutkan perguruan tinggi atau tidak. Di sini Bapak mempunyai video motivasi yang Bapak sampaikan kepada teman-teman semua agar lebih termotivasi dengan video ini agar dapat meningkatkan perencanaan karir menuju ke perguruan tinggi. Nah, mungkin teman-teman semua bisa melihat layarnya. Apakah sudah ada? Sudah, Pak. Sudah ya. Di sini kita memiliki video. Oke, Bapak putar ya. Silakan dinikmati dan ditonton, dipahami video ini. Ini adalah bulan ke-9 semenjak kelulusan gua dari SMA. Melepas seragam putih abu, mulai memilih jalan hidup gua sendiri. Mau lanjut kuliah, kerja, atau gap year. Dan gua memilih gap year karena belum punya duit buat kuliah. Teman-teman gua kebanyakan pada lanjut kuliah. Ada yang kuliah sekedar kuliah padahal gak serak sama jurusannya. Ada yang kepaksa kuliah di suatu jurusan karena keinginan orang tuanya. Ada juga yang benar-benar tahu tujuan hidupnya kemana, berjuang mati-matian, dan sekarang berhasil masuk ke kampus impiannya. Sebagian teman gue yang lain ada yang milih kerja. Ada yang sekarang udah kerja di bank, tiap hari snapgramnya ngitungin duit orang. Ada yang gak sengaja ketemu di minimarket, rupanya sekarang dia jadi pelayan tokonya. Ada juga teman-teman gue yang memilih jadi abdi negara, dan sekarang kalau kemana-mana, mereka pakai seragam yang keren-keren. Sementara itu gue yang menunda kuliah, di tengah jalan mulai berpikir, apakah gue gak sebaiknya nyari kerjaan tetap aja? Karena menunda kuliah ternyata gak semudah yang dibayangkan. Gue harus siap menerima paradigma orang-orang ketika menjawab pertanyaan, sekarang kuliah di mana? Gue juga harus siap menahan rasa kecewa ketika melihat orang-orang yang lebih berhasil daripada gue. Gue harus tetap optimis kalau gue bisa kuliah, walaupun kenyataannya keluarga gue lagi susah. Dan gue harus tetap belajar, walaupun rasanya gue mau nangis. Melihat kedua orang tua yang masih bekerja di usia senja, demi mewujudkan cita-cita anaknya. Akhirnya yang gue lakukan adalah belajar sambil kerja. Kerja apa aja yang gue bisa. Gue bisa ngedit video, gue manfaatin buat ikutan lomba-lomba video di internet. Gue bikin video-video pernikahan. Gue juga jadi freelancer, ngerjain tugas kuliah orang-orang. Dan dari usaha-usaha itu, gue dapat hasil yang lumayan. Ya, meskipun hasilnya gak pernah terkumpul buat biaya kuliah dan selalu habis buat kebutuhan rumah. Tapi gue bersyukur, seenggaknya letih yang orang tua gue rasakan, sekarang bebannya telah berkurang. Dan keringat yang bercucuran kini berganti dengan senyuman.
Kehidupan setelah SMA membuka mata gue bahwa hidup sejatinya adalah seni memilih. Memilih mana yang mendingan. Karena pilihan apapun yang akan kita ambil, ingatlah bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar sempurna. Mereka yang kuliah pernah bilang, enak ya, dia udah kerja, udah bisa jajan pakai duit sendiri. Mereka yang udah kerja juga pernah bilang, enak ya yang nunda kuliah, bisa nyantai-nyantai di rumah. Sedangkan mereka yang menunda kuliah bertanya-tanya, kapan ya gue bisa kuliah? Bisa gak ya gue keterima kerja? Untuk orang-orang yang sedang mengemban ilmu di bangku kuliah, sadarlah, banyak orang-orang yang tidak seberuntung kamu. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang kamu dapatkan. Tetap semangat, walau jurusan atau kampus yang kamu dapat tak sesuai keinginan. Dan jangan terus-terusan mengeluh atas tugas-tugas yang menumpuk berlebihan. Karena ingatlah, tugas-tugasmu itu tak sebanding dengan kerja keras orang tua yang membesarkan kamu. Untuk orang-orang yang sedang merasakan letihnya bekerja, berhentilah membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena manusia itu memandang dan dipandang. Ketika kamu melihat mereka, kamu merasa mereka adalah orang yang paling bahagia. Padahal ketika mereka melihat kamu, mereka merasa justru kamulah orang yang paling bahagia. Tanpa kamu dan mereka ketahui bahwa masing-masing sebenarnya punya kesedihan yang tak diperlihatkan. Dan untuk orang-orang yang menunda kuliah atau sedang berjuang meraih cita-citanya, pahamilah bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Mungkin belum waktunya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi jangan menyalahkan keadaan. Ambil hikmahnya. Setidaknya sekarang kamu jadi tahu. Di saat terpuruk, siapa saja orang-orang yang tetap setia menemanimu. Siapa saja orang-orang yang terus mendukungmu. Dan siapa saja orang-orang yang peduli padamu. Teruslah melangkah. Berusaha sekeras yang kamu bisa. Perbaiki semua kekuranganmu. Dan jangan dengarkan apa kata orang. Karena yang menjalani hidupmu adalah kamu. Yang merasakan sedih dan bahagiamu adalah kamu. Maka semuanya tergantung kamu. Tergantung sudut pandangmu. Bagaimana cara kamu menyikapi setiap cobaan? Apakah dengan bersedih, berlarut-larut? Atau malah bersyukur atas pelajaran yang kamu dapatkan? Dan berusaha bangkit dari keterpurukan. Dan berdoalah. Minta kepadanya supaya kamu cepat bertemu dengan waktu. Waktu yang tepat di saat impianmu terwujud, waktu yang indah di saat kebahagiaan menyertaimu, dan waktu yang sempurna di saat ayah dan ibu berkata, "Kami bangga padamu." Halo, apakah sudah selesai untuk videonya? Pak. Oke, baiklah itu video motivasi yang Bapak berikan kepada teman-teman semua untuk meningkatkan atau menguatkan kembali rencana perencanaan karir teman-teman menuju ke perguruan tinggi tersebut. Nah, di dalam setelah kita melaksanakan video dan pembelajaran kita pada kali ini, dan saya mau bertanya nih kepada teman-teman semua, apakah materi Bapak yang Bapak sampaikan dan video yang Bapak berikan itu sudah dapat dipahami? Paham, Pak. Ya, Pak. Bisa dipahami dan kami juga yang mengikuti Zoom bisa tahu mau nanti ketika sekolah ketika maukah sudah bisa tentukan sendiri ketika sudah melihat video dari Bapak dan pembahasan yang Bapak berikan. Oke, baik sekali dari jawaban Saudari Riana sekali dapat memahami dan mewakili teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman juga memahami pembelajaran Bapak kali ini dan dapat mengerti video motivasi yang Bapak berikan, dan harapan Bapak
SMK kepada dan lulus SMK yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi mungkin bisa diri kita untuk guru BK tersebut berperan penting untuk mendorong niatnya kembali masuk ke perguruan tinggi tersebut. Nah, akhirnya kegiatan pembelajaran kita pada kali ini selesai dan juga harapan Bapak yang telah Bapak sampaikan mungkin dapat dimengerti oleh teman-teman semua dan Bapak tutup pembelajaran kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman silakan keluar link Zoom-nya. Ya.